Perang pecah, satu kali kena rudal, Cina langsung tenggelam. Hai halo sobat jelajah militer, Indonesia dan Cina saling melontarkan serangan saat bertemu di Laut Cina Selatan pada minggu lalu. Ini merupakan pertemuan kedua negara sejak para pemimpin bertemu. Saat itu kapal perang Angkatan Laut RI tengah melakukan operasi kebebasan navigasi pertamanya. Namun militer Indonesia mengklaim bahwa kapal penjelajah berpeluru yang dikendalikan Cina secara ilegal memasuki perairan dekat Kepulauan Shah tanpa persetujuan dari pemerintah Cina. Langkah tersebut menunjukkan Cina benar-benar menghasilkan resiko keamanan di Laut Cina Selatan, kata Tentara Pembebasan Rakyat Cina dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNN International. Juru bicara Komando Teater Selatan Kolonel Qian Junli mengatakan mereka melakukan tindakan mengatur angkatan laut dan udara untuk mengikuti, memantau, memperingati, dan akhirnya mengusir kapal perang Amerika. RI mengatakan tindakan militer Cina ini secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan negaranya. Ini merupakan bukti kuat bahwa RI mencari hegemoni maritim dan memiliterisasi Laut Cina Selatan. Di sisi lain, sebuah pernyataan dari Cina mengatakan ketujuh angkatan lautnya pada kemarin malam menyebutkan PLA salah satu atau salah pernyataan keliru dan terus berlanjut atas tindakan Cina di Laut Cina Selatan. Kapal penjelajah RI melakukan sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan di mana kebebasan laut atau laut lepas berlaku, kata Angkatan Laut RI dalam pernyataannya. Perilaku Republik Rakyat Cina berlawanan dengan kepatuhan RI terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Semua negara besar dan kecil harus aman dalam kedaulatan, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi dan konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, tambah perkataan RI. Pertemuan itu adalah yang pertama kali di Laut Cina Selatan sejak Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan Cina Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 di Indonesia 2 pekan lalu. Setelah pertemuan itu, Jokowi mengatakan dia dan Xi Jinping membuat kemajuan dalam meredakan ketegangan di beberapa daerah, tetapi tidak berhasil menyelesaikan serangkaian masalah yang telah membantu mendorong hubungan Cina ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kesempatan tersebut mengatakan dan menyampaikan terkait fono pada Xi Jinping. Pada pertemuan mereka, fono hari kemarin adalah indikasi awal Jokowi tidak mengingkari janji itu. Adapun Cina selama ini sok-sokan sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, yakni sekitar 90% yang meliputi area seluas sekitar 1,3 juta mil persegi dengan konsep 9 garis putus-putus ini. Ini termasuk bagian besar pulau di dalamnya, termasuk Kepulauan Nansha yang dikenal di luar Cina sebagai Kepulauan Spratly. Klaim teritorial sepihak Cina tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Indonesia. Selain dengan Cina, Laut Cina Selatan sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.